Ayo jemaah subuh, kita ikuti pengajian bersama Ustaz Nazar LCMAG. Perbuatan tersebut pada usaha tersebut dan berbuat baik dan melakukannya sebaik mungkin untuk perbuatan tadi sebisa mungkin kita. Artinya jika ada sebahagian daripada kita usahanya yaitu pekerjaan tangannya, apapun pekerjaan tangan, maka ini harus benar-benar kita jaga. Jangan sampai kita lakukan asal-asalan. Dan di sini Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dia mengatakan untuk melakukannya sebaik mungkin. Kenapa semacam ini? Wa fil hadis, di dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya Allah itu mencintai orang beriman yang mereka melakukan perbuatan dengan baik. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang kepada orang beriman kalau sudah disuruh bekerja, suruh melakukan satu perbuatan pekerjaan, maka mereka melakukannya dengan baik, dengan profesional kalau bahasa sekarang. Wa iyyaka wal kadhib wal ghish fa kathratal ikhlafi bil wa'di wa min ghadin ba'da ghadin. Wahdar kullal hadar min at-tasahul fi tarki itqanil hirfati fi muamalati man la ya'rifuha kama yanbaghi. Fatatasahal fi haqqihi wa tughirhu li qillati ma'rifatihi. Hati-hati olehmu, jangan sampai kamu berbohong, jangan sampai kamu menipu, jangan sampai kamu banyak mengingkari janji, jangan sampai mengatakan besok dan setelah besok. Artinya ketika kita memiliki pekerjaan, perbuatan yang merupakan bisa dikatakan jasa, ini hendaknya jangan sampai kita menipu. Ketika barang masih bisa diperbaiki, jangan diganti. Mohon maaf, kita bilangin banyak sekarang yang terjadi di lapangan. Ada barang yang masih bisa diperbaiki, sedangkan orang ini juga jualan barang, maka dia mengatakan barang ini harus diganti begini begitu. Ini hati-hati. Jangan sampai menipu, jangan sampai berbohong. Ada sebahagian ketika kita bawa barang ke tempatnya dibilang tinggalin di sini. Nanti dilihatnya bagus, masih bisa diperbaiki, katanya ini ada rusak, ini ada rusak, ini ada rusak ini. Hati-hati. Begitu juga hati-hati jangan sampai mudah sekali mengingkari janji dan mengatakan besok, besok, besok. Sudah dikatakan kepastiannya di hari tertentu, jangan sampai kita tidak melakukan hal tersebut sesuai dengan janji. Begitu juga disebutkan di sini oleh Imam Haddad, hati-hati jangan sampai menganggap remeh ketika melakukan sesuatu yang bisa dilakukan sebaik mungkin. Ketika kita berinteraksi dengan orang yang tidak faham tentang hal tersebut, harusnya bisa kita ganti dengan barang yang bagus, bisa kita perbaiki sebaik mungkin. Tetapi kita lihat dia ini bukan orang yang paham tentang ini, kita lakukan pekerjaan ataupun perbuatan dengan cara agak menipu, supaya nanti rusak kembali, dia datang kembali ke tempat kita. Ya, hati-hati, jika kita memiliki perbuatan semacam ini hendaknya bertobat. Kenapa? Waqad warada wailul litajir min la wallahi wa bala wallahi wa wailul lil muhtarif min ghadin ba'da ghadin. Celaka bagi, dalam satu hadis baginda Rasulullah mengatakan, celaka bagi mereka pentijarah, orang yang bertijarah yang sering mengatakan sumpah demi Allah. Ini maka seperti ini, bukan demi Allah, bentar-bentar bersumpah. Wailun, dan celaka bagi mereka yang bekerja pekerjaan tangan,
min ghadin ba'da ghadin, dari perkataan besok setelah besok. Tidak ada kepastian, ataupun bahasa lain mengingkari janji. Ini hati-hati, mendapatkan kecelakaan, celaka, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sering terjadi, kita lihat banyak yang melakukan perbuatan semacam itu. Bahkan tidak jarang kita dapati mengganti barang yang masih bagus dengan barang yang kualitas tidak baik. Diambilnya barangnya, diambilnya mesinnya, kemudian diganti, kalau istilahnya jam. Diganti mesin, pakai mesin yang lain, dan mesin yang bagus ini dijual dengan harga yang mahal. Ya, hati-hati, jangan sampai kita termasuk daripada orang yang semacam ini. Artinya dalam bertijarah, dalam jual beli, dalam membuka jasa dan sebagainya, tidak boleh bagi kita semena-mena, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong. Wa in kunta mimman yaktasib bitijarah wal bai'i wasyira'i fa'alaika fi jami'i muamalatika bijtinabil muamalatil fasidah wal buyu'il muharramah wal makruhah. Dan jika kamu termasuk orang usahanya dengan tijarah, jual beli, ini kebanyakan kita yang menjual beli di sini. Wal bai'i, membeli, menjual. Fa'alaika fi jami'i muamalatik, maka bagimu di setiap interaksimu, muamalahmu, hendaknya menjauhi diri pada muamalah yang fasid, yang rusak, yang tidak sah, dan menjauhi diri pada jual beli yang diharamkan dan yang dimakruhkan. Kalau kita jualan, ini jangan sampai terjadi dalam jualan kita, dalam bisnis kita, sesuatu yang tidak sah. Jangan sampai terjadi jual beli yang diharamkan atau yang dimakruhkan. Fata'allam dzalika wa tafaqqah fihi, pelajari olehmu dan fahami tentang hal tersebut. Sebelum kita turun dalam jual beli bisnis, maka coba pelajari bisnis tersebut, jangan sampai ternyata kita sudah salah langkah. La budda laka min dzalik, mesti hal demikian. Wala rukhsata laka fi tarkih, dan tidak ada keringanan untuk meninggalkan mempelajarinya. Kita yang jualan nih wajib mempelajari. Tidak boleh ada yang meninggalkan mempelajari hal tertentu. Jangan asal beranggapan bahwa ini milik kita, maka kita boleh semena-mena menjual dan melakukan penjualan ataupun transaksi. Ini hati-hati. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la yabi' fi suqina wa la yashtari man lam yatafaqqah. Fa inna man lam yatafaqqah akala riba wa huwa la ya'lam. Intaha bi ma'nah wal hal kama dzakar radhiyallahu anhu. Telah berkata oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, la yabi' fi suqina, jangan ada yang menjual di pasar kami, jangan ada yang membeli di pasar kami orang yang tidak faqih, orang yang tidak faham hukumnya. Jangan sampai orang jualan di pasar kami ini orang yang tidak ngerti hukum jual beli. Begitu juga orang yang membeli, jangan sampai mereka membeli kecuali mereka sudah faham tentang hukumnya. Kenapa? Karena bahwa sungguh seseorang yang tidak memiliki ilmu fikih, tidak memiliki pemahaman tentang hukum jual beli, niscaya dia akan makan riba sedangkan dia dalam keadaan tidak mengetahuinya. Banyak sekarang terjadi kesalahan, dosa itu bukan karena niatnya tetapi karena tanpa ilmu. Banyak orang yang melakukan penipuan bukan karena niatnya tetapi karena tanpa ilmu. Banyak terjadi interaksi yang batal, yang tidak sah, itu karena tanpa ilmu. Bayangkan kalau seandainya tidak sah, tanpa ilmu, padahal ada kesempatan untuk dia mencari tahunya, maka orang tersebut makan makanan yang haram dan dia berdosa. Apakah dimaafkan? Tidak. Kenapa? Padahal ada kesempatan untuk mempelajari. Dan disebutkan di sini oleh Imam Haddad, keadaan sudah semacam ini sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Ya, banyak sekali sekarang orang yang jual beli sedangkan mereka tidak tahu hukumnya. Dan sekali kesalahan terjadi. Dan kami lihat di kota Tarim itu luar biasa sekali. Disebutkan oleh para ulama-ulama dan orang-orang saleh situ. Tidak ada yang jualan di kota Tarim kecuali mereka sesudah mengkhatamkan kitab Minhaj sebanyak 3 kali. Kitab Minhajut Talibin merupakan kitab yang sangat tinggi di dalam mazhab Imam Syafi'i, karena di kota Tarim ataupun di Yaman secara umum itu
bermadhab Imam Syafi'i. Mereka tidak boleh jualan di pasar kecuali setelah mengkhatamkan kitab madhab sebanyak 3 kali. Ini hal yang luar biasa, sehingga apapun yang mereka lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena semuanya didasari oleh ilmu. Di semua hal, di semua keadaan, di semua perbuatan, pekerjaan, hendaknya kita mencari ilmu sebelum kita melakukannya. Wa 'alaika fi tijaratik bimulazamatil ihsan wal 'adal wa suluki sabilil musamaha wal fadl wa tarkil musyaha wal istiqsa. Fa inna dzalika aktsar lil barakah wa anma lit tijarah. Bagimu untuk di dalam tijarahmu dengan selalu bermulazamah dengan kebaikan dan keadilan. Di dalam kita berbisnis, hendaknya selalu berbuat baik, selalu dengan cara adil bagi siapapun. Wasuluk, dan berjalan di jalan orang yang memudahkan dan mendapatkan karunia. Artinya kita berjalan di jalan yang telah dibuka oleh orang-orang saleh terdahulu yang mereka juga berbisnis. Wa tarkil musyaha wal istiqsa, jangan suka untuk bercekcok, jangan suka untuk bermusuhan, jangan suka untuk istiqsa. Ini mengkisahkan tentang di sana begini, di sini pokoknya jangan sampai membanding-bandingkan. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya hal demikian ini mendatangkan keberkahan yang lebih banyak dan akan memudahkan bagi kita mendapatkan laba yang begitu besar dalam tijarah kita. Ini hendaknya semacam itu. Nah, walaupun punya kita, tetap dianjurkan bagi kita untuk melakukannya dengan cara yang baik, adil, dengan cara ihsan, berbuat baik. Waqad qala alaihi salatu wassalam rahimallahu 'abdan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada. Telah berkata oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, merahmati oleh Allah seorang hamba yang samhan idza ba'a, dia memudahkan ketika menjual. Wa samhan idza ishtara, dan juga memudahkan ketika membeli. Samhan idza iqtada, dan begitu juga memudahkan ketika menagih. Apapun keputusannya ada kemudahan. Jadi ringan, itu orang yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menipu, jangan melakukan sesuatu yang tidak baik. Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, wa qala alaihi salatu wassalam, afdalul mu'minin rajulun samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada, samhan idza qada. Afdal orang beriman adalah seorang laki-laki yang mereka memudahkan apabila menjual, apabila membeli, apabila menagih, apabila memutuskan. Ini ada keringanan tersendiri. Ketika kita lihat orang yang datang untuk membeli sama kita, orang yang mudah, silahkan kita mungkin cocok dengan harga yang kita jual. Begitu juga ketika datang orang yang agak susah, coba kita mudahkan kepada mereka. Itu akan mendatangkan keberkahan yang banyak dan akan menyebabkan bisnis kita makin hari makin bertambah, makin mendatangkan keberkahan. Jangan susah, jangan lebih-lebih menipu. Ini berarti bukan memudahkan. Ini hendaknya kita perhatikan. Wala tabi' wala tashtari syai'an. Termasuk juga yang harus kita jaga di sini, illa bi ijabin wa qabulin sahihain. Jangan kamu menjual, jangan kamu membeli sesuatu kecuali diiringi dengan ijab dan qabul yang sah. Jual beli ini hendaknya ada ijab dan qabul. Kenapa? Fa innal mu'atah biduni lafdin la takfi fi i'qadil bai'i. Maka sesungguhnya mu'atah, memberikan uang, ambil barang tanpa ada lafaz, itu bagaimana? La takfi, itu tidak cukup, tidak memadah pada terakadnya jual beli. Secara hukum tanpa ada lafaz ijab dan qabul, maka itu tidak sah jual belinya. Walaupun waqad ajaza ba'du fil muhaqqarat, walaupun sebahagian telah membolehkan pada hal-hal yang kecil, itu dibolehkan. Dan ada sebahagian mengatakan kalau hal-hal yang kecil itu dibolehkan, kasih uang ambil barang. Tapi padahal secara umumnya yang sebenarnya mesti harus ada ijab dan qabul. Lebih-lebih bukan hal yang kecil. Ini yang menyebabkan akad sahih, dan ini yang tujuan daripada jual beli at-taradi, adalah saling meridai. Mana saling meridai? Bukti saling ridha ketika
kita dengar perkataannya, dia serahkan barang ke kita, kita pun menerima dan memberikan uang daripada diri kita kepadanya. Ini tujuan daripada jual beli. Famala ilaihi hujjatul Islam fil ihya wa atala al-kalam fil mu'atah hunalik. Pendapat tentang boleh tanpa lafaz di hal-hal yang kecil ini termasuk diikuti oleh Imam Al-Ghazali, dan beliau sangat luas membahasnya di dalam kitab Ihya beliau. Wa ala kulli halin fal bai'u wasyira'u bil ijabi wal qabuli fi kulli syai'in ahsan wa ahwat. Bagaimanapun keadaan, kesimpulannya jual beli dengan diiringi ijab dan qabul pada segala hal itu lebih baik dan lebih pasti. Apapun itu, lebih-lebih kita agak ragu mungkin ini termasuk jual beli besar atau kecil. Kan untuk lebih pasti kita ucapkan. Barangnya untuk saya, uang untuk bapak. Baik, selesai. Sedangkan yang kecil masih ada kemungkinan dibolehkan. Tapi kalau mudah yang besar, sekarang sudah ada bon ya, sudah ada. Ya, apakah cukup dengan itu menggantikan posisi ijab dan qabul? Yang lebih pasti jangan. Lebih pasti tetap ucapkan ijab dan qabulnya. Baik, kalau pembeli tidak tahu, maka kita sebagai penjual hendaknya mengatakan sudah saya jual barang saya. Sudah saya jual barang saya supaya kita mendapatkan keberkahan daripada hal tersebut. Artinya jual beli ini bukan asal-asalan. Jual beli ini bukan asal-asalan, tidak boleh bagi kita. Pernah pada satu hari ada seorang perempuan sama anaknya, dia jualan susu, jualan susu. Pada masa Sayyidina Umar sebagai pemimpin, akhirnya susunya sudah mulai kurang laku. Kenapa mereka tidak bisa menjual dengan harga yang murah? Karena yang mereka jual adalah susu murni. Sedangkan yang lain sudah bisa menjual dengan harga lebih rendah. Kenapa? Karena mereka mencampurnya dengan air. Di malam hari, kebiasaan Sayyidina Umar, beliau sering keliling, ini pemimpin yang baik. Beliau ini menutupi diri dan tidak membongkari siapa beliau. Keluar malam, dulu setiap rumah, setiap kita lewati di depan rumah pasti kedengaran suara pembicaraan yang di dalam rumah. Beliau pergi dengan beberapa orang sehingga terdengar di salah satu rumah percakapan antara si ibu dengan si anak. Nah, ini agak susah sekarang jualan kita. Sudah mulai kurang lakunya. Kenapa? Karena sudah mulai banyak orang jualan mencampur susu dengan air sehingga mereka bisa jual dengan harga lebih murah. Sedangkan kita tidak bisa menurunkan harga. Kalau kita turunin harga, kita akan rugi. Bagaimana pendapatmu nak kalau seandainya kita campur juga seperti yang mereka lakukan? Seperti yang telah dilakukan oleh sebahagian, bahkan kebanyakan penjual seperti itu. Kata si anak, jangan, takutnya nanti ketahuan sama Amirul Mukminin, pemimpin kita, beliau akan menegur kita, beliau akan menghukum kita. Amirul Mukminin ketika itu adalah Sayyidina Umar. Kemudian kata ibunya, Amirul Mukminin kan nggak tahu. Beliau di sana, di singgasananya, di kantornya, nggak tahu apa yang kita lakukan. Kata si anak tersebut, Amirul Mukminin tidak tahu, tapi Allah, yaitu Tuhannya Amirul Mukminin dan Tuhan kita mengetahui. Akhirnya ibunya mengambil kesimpulan tetap mengikuti seperti biasa, tidak mencampurnya. Sayyidina Umar terkagum dengan apa yang dikatakan oleh perempuan tadi. Keesokan harinya Sayyidina Umar datang ke rumah tersebut dan melamar anak perempuan tersebut menjadi menantunya. Coba lihat buah daripada kejujuran, hal yang luar biasa. Bahkan disebutkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang terkenal, beliau orang yang sangat baik dalam memimpin 2 tahun setengah. Itu kejayaan didapati bukan cuma oleh manusia, bahkan bukan cuma manusia, binatang pun mendapatkan kejayaan pada masa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menjadi pemimpin pada masa dinasti Bani Umayyah. Bukan cuma manusia, bahkan binatang. Bukan cuma orang Islam, tapi non-Muslim pun mendapatkan kejayaan. Orang Islam saking jayanya ketika itu susah mencari orang yang berhak menerima zakat. Saking jayanya orang non-Muslim ketika itu,
hak bayar pajak mahal diturunin. Orang Islam enggak usah bayar pajak. Binatang antara domba dengan serigala bisa hidup berdampingan. Tidak ada yang saling memusuhi, tidak ada yang saling menerkam. Ada. Kenapa? Karena pemimpinnya orang saleh yaitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dan beliaulah yang menyuruh mengumpulkan hadis di dalam kitab-kitab pada ulama. Ini keturunan ini dasar dari mana? Daripada keturunan Sayyidina Umar, daripada perempuan yang jujur tadi. Ini hal yang sangat penting, kejujuran ini. Jangan sampai ketika sudah banyak orang yang menipu, ketika sudah banyak orang yang berbohong, melakukan muamalah, interaksi yang tidak sah, kita pun harus terjerumus. Tidak. Tetap kita ikuti adat, tetap kita ikuti hukum agama kita. Maka dalam satu kaidah fikih disebutkan al-adah muhakkam. Adat itu bisa menjadi hukum. Ya, ketika adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Seandainya bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan agama, adat harus dijauhkan, harus dibatalkan, harus dibubarkan. Tetapi kalau seandainya adat tersebut cocok dengan hukum agama, maka dibolehkan untuk dijadikan satu peraturan yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Ini hendaknya kita perhatikan. Banyak perkataan-perkataan para ulama-ulama ataupun orang-orang tua kita terdahulu pada satu hal dengan tujuan apa? Tujuannya agama. Jangan duduk di bawah tangga. Kenapa? Akan berpenyakit semacam kurap, merapu katanya. Jangan duduk di atas bantal berbisul. Jangan tidur di atas lantai di tanah karena bikin orang tuamu jadi mati katanya. Ini ungkapan-ungkapan yang secara logika enggak nyambung gitu. Tapi tujuannya adalah untuk agama. Jangan duduk di bawah tangga, takutnya berpenyakit di kepalamu. Bukan itu tujuannya, takutnya ada yang turun di bawah tangga, di tangga, kamu melihat aurat mereka. Jangan duduk di atas bisul, di atas bantal akan berbisul, takutnya nanti akan menyebabkan bantal rusak. Kemudian jangan tidur di atas tanah, bikin ibumu mati. Karena kenapa? Mati dalam nyuci baju. Ya, ungkapan-ungkapan semacam ini punya tujuan, dan ini dijadikan bahasa kiasan. Semuanya dipakai di kalangan masyarakat. Ini harus diperhatikan. Al-adah muhakkamah. Adat itu bisa menjadi hukum jika sesuai dengan agama. Namun seandainya bertentangan dengan agama, adat itu harus dipindahkan. Baik, ya intinya di sini kalau kita lihat dalam jual beli harus ada adab dalam jual beli tersebut. Lebih-lebih kita yang belum tahu nih, kena datangi guru-guru kita untuk kita pelajari bagaimana yang sebenarnya interaksi yang benar, bagaimana sebenarnya interaksi yang rusak, yang benar untuk kita jalankan, yang rusak itu untuk kita hindari. Baik. Wa 'alaika bijtinabil kadhib wa ra'san wa qawlu akhatuhu bi kadza wa ataitu 'alaihi kadza wa la abi'u illa bi kadza wa anta fi qawlika ghairu sadiqin fatakhsar min haitsu tarjul faidah wa la tahlif billahi 'ala al-bai' wa syira' wa la tata'awwad dhalika fa inna ad-dunya bi asarriha asgharun wa ahqaru min ayyuhlaf billahi 'alaiha ma'a sidqi fa kaifa ma'al kadhib. Bagimu hendaknya menjauhi berbohong. Ini penting, hal yang utama hendaknya jauhi bohong dalam jual beli, dan juga jauhi olehmu perkataan saya beli dulu segini, saya jual biasanya segini, saya tidak jual kecuali segini. Padahal apapun yang kamu katakan itu tidak benar. Ini kamu akan mendapatkan kerugian dari mana? Dari arah yang kamu harapkan faedah, tapi ternyata yang kamu dapati adalah kerugian. Rugi di mana? Rugi di akhirat. Yang kita jual tidak sah. Jangan sampai, kan sering kita dengar, jangan sampai kita menjelaskan modal kalau seandainya tidak benar. Jangan kita ungkapkan satu perkataan yang kalau memang itu tidak benar. Kenapa? Ini akan menyebabkan kita mendapatkan kerugian lebih-lebih di akhirat. Begitu juga wala tahlif billah, jangan engkau bersumpah dengan membawa nama Allah pada jual belimu. Jangan mudah bersumpah dengan nama Allah. Ini yang dikatakan sumpah ketika kita mengatakan demi Allah, ataupun dengan menyebut nama-nama Allah Asmaul Husna, demi sifat Rahman Allah, demi Rahim Allah. Dia dengan sifat-sifat semacam ini, inilah yang dikatakan sumpah. Tapi kalau seandainya kita mengatakan saya bersumpah, itu belum dikatakan sumpah kecuali kita iringkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala.
Dan harus diperhatikan ini, jangan sampai mudah kita bersumpah pada jual beli. Jangan biasakan demikian. Kenapa? Karena bahwa sungguh dunia dengan isinya dunia itu lebih kecil dan lebih hina daripada dipakai nama Allah untuk bersumpah yang mana sumpah tersebut benar. Lebih-lebih kalau seandainya bersumpah dengan nama Allah padahal duniawi dengan sumpah yang tidak benar. Kita bersumpah yang benar saja atas nama dunia itu sangat keji, sangat rendah, sangat hina. Apalagi kalau seandainya kita pakai nama Allah padahal duniawi yang itu tidak benar. Baik. Maka di sini disebutkan fa kaifa ma'al kadzib, bagaimana kalau seandainya kita bersumpah padahal sumpah kita tidak benar. Wala hajata ilal aiman wa fil hadits innallaha yabghadul bay'al halal, dan tidak butuh kepada sumpah. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan innallah, sesungguhnya Allah itu membenci para penjual, orang jualan, orang jual beli yang mereka mudah dengan bersumpah. Jangan bentar-bentar sumpah, bentar-bentar sumpah. Bahaya. Wa qala aidan alaihi salatu wassalam al-yaminu munfiqatun lis-sil'ati mumhiqatun lil-barakah wal kasab. Rasulullah juga mengatakan dalam hadis yang lain, sumpah itu menghabiskan barang tetapi menghilangkan keberkahan dan usaha. Yang bisa menyebabkan usaha kita hilang, keberkahan pun. Wa qala alaihi salatu wassalam at-tujjar yuhsyaruna yaumal qiyamah fujjaran illa man ittaqa wa barra wa sadaqa. Rasulullah mengatakan juga dalam hadis yang lain, para penjual, para pembisnis nanti akan dibangkitkan di hari kiamat sebagai orang yang fujjar, melakukan hal yang mendurhakai Allah, orang yang tidak baik. Orang jualan ataupun pembisnis akan dibangkitkan di hari kiamat nanti sebagai orang yang durhaka. Illa manittaqa, kecuali mereka yang bertakwa pada jualannya, kecuali mereka yang bertakwa, orang yang berbuat baik, kecuali mereka yang jujur. Ini yang kita takuti. Kalau seandainya tidak didasari ilmu, takutnya nanti di hari kiamat gara-gara jual beli kita menyebabkan kita dibangkitkan dalam golongan orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini hal yang harus benar-benar diperhatikan. Wahdar kullal hadar minal ghishi wal khida'i wat talbis wa kitmani uyubil mabi', dan jauhi olehmu sejauh mungkin daripada perbuatan curang, daripada perbuatan tipuan, daripada perbuatan campuran. Jangan sampai kita jual sesuatu yang tidak murni, kita campurin supaya kita bisa jual dengan harga yang mahal seperti yang kita sampaikan tadi. Wa kitmani uyubil mabi'i, dan menyembunyikan aib barang yang kita jual. Boleh kita tidak memberitahu, tapi kalau ditanya wajib kita kasih tahu. Kalau ada kekurangan pada barang tersebut, itu boleh bagi kita enggak kasih tahu, ini barang saya, silahkan dilihat. Kecuali ditanya ada enggak kekurangannya. Kalau tanya ada kekurangan, wajib bagi kita memberitahu. Ini lembu, ini apa penyakitnya? Ada penyakit enggak? Dia lagi mencret, dia lagi diare dan sebagainya. Ini boleh. Kalau seandainya sudah ditanya apa kekurangan, wajib kita kasih tahu kepada pembelinya. Kalau kita menyembunyikan, ini hal yang sangat bahaya. Kenapa disebutkan fa inna dzalika muharramun syadidut tahrim? Karena tipuan, curang, campur, menyembunyikan aib itu akan merupakan hal yang diharamkan dan haramnya sangat berat. Faqad yafsudu bihil bay' min asli, bahkan bisa menjadi sebab untuk tidak sahnya jual beli dari pertamanya. Gara-gara tipuan tadi tidak memberitahu aibnya, itu menjadi sebab tidak sahnya jual beli. Waqad marra sallallahu alaihi wasallam ala rajulin yabi'u ta'aman fa adkhala yadahu fihi famasat asabi'uhu balalan faqala ya sahibat ta'am ma hadha faqala asabathu as-sama' yani al-matar faqala alaihi salatu wassalam hala ja'altahu zahiran hatta yarahu an-nas man ghashana falaysa minna. Dan pernah pada satu saat Rasulullah melewati satu orang laki-laki yang sedang jualan makanan. Jualan, kalau bahasa kita jualan kayak biji-bijian untuk makanan, jualan padi, jualan beras dan sebagainya.
Fadakhala yadahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangan beliau yang mulia ke dalam karung tersebut. Maka famassat asabi'uhu balalan. Maka tersentuhlah jemari baginda Rasulullah ke makanan yang basah di bawah. Ya, hati-hati ini. Ketika dimasukin tangan, ternyata ada yang kering di atas, ada yang basah di bawah. Ada beras yang kering di atas, ada beras basah di dalamnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya sahibat ta'ama hada." Wahai pemilik makanan ini apa nih? Kenapa basah di bawah? Maka pemilik tadi mengatakan, "Asabat fus sama' ya'nil matar." Ini gara-gara hujan ya Rasulullah. Tadi kena hujan ya Rasulullah. Alasannya apa? Ini basah karena hujan ya Rasulullah. Maka faqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah mengatakan, "Tidakkah hala ja'altahu dhahiran hatta yarahu an-nas?" Tidakkah engkau jadikan ini di atas supaya ketahuan sama manusia, supaya manusia yang lihat bahwa ada yang basah, ada yang kering. Man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu, mencurangkan kami, mencurangi kami, falaysa minna, dia bukanlah golongan kami. Orang yang menipu, akan sekarang kami dengar ada sebahagian ketika jualan kopi, bukan kopi, ada sebahagian dimasukin batu ke dalamnya supaya lebih berat timbangan, lebih banyak dapat uang. Hati-hati. Kata baginda Rasulullah, falaisa minna, bukan golongan kami. Kalau kita dikatakan bukan golongan Rasulullah SAW, kita menjadi umat yang lain pun enggak. Para nabi yang lain pun enggak mengaku kita sebagai umatnya. Nah, maka kita termasuk orang yang merugi. Hati-hati. Hati-hati. Kalau di kampung-kampung sana orang jualan pinang dicampur juga dengan batu. Jualan coklat, biji coklat dijualnya, kemudian dicampur dengan sesuatu yang bukan daripada bagiannya. Hati-hati, kalau tujuan untuk menipu maka bisa menyebabkan kita keluar daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin annahu ra'a dakhil at-ta'ami ta'aman radi'an faqala li sahibihi hala bi'ta hadha ala hiddati wa hadha ala hiddati man ghashya al-muslimina falaysa minhum. Dalam satu riwayat yang lain Rasulullah melihat di dalam makanan tersebut, di dalam tempat yang sama ada makanan yang kualitasnya lebih rendah, ada yang bagus, ada yang rendah, dicampurinnya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada pemilik makanan yang sedang menjual, tidakkah engkau jual ini secara terpisah? Ini yang tidak baik jual dengan yang tidak baik, sedangkan yang baik jual dengan yang baik. Pada siapa yang menipu orang Islam, bukanlah mereka golongan daripada orang Islam. Ini sering kita lihat. Lebih-lebih ada yang jualan gorengan, jualan Kentucky. Itu ayam yang sudah berapa kali digoreng lagi. Ketika dijual kayak mana? Dicampurin. Pernah kami sekali beli, pas lagi makan ada belatungnya di dalam. Bayangkan. Kenapa? Karena emang yang sudah berapa kali goreng, bisa dijual dengan cara yang dicampur supaya orang tertipu. Ini hati-hati. Yang menyebabkan dia tidak termasuk dalam golongan orang Islam. Kalau emang masih layak, silahkan jual, tapi pisahin. Nah, dengan risol sudah hampir basi, dijual lagi dengan kelompok yang misalnya risol yang masih bagus. Ketika orang datang beli, nih dilihat nih orang jauh nih, ditaruh yang bagus sebagian, kebanyakannya yang tidak bagus karena dia pergi nanti. Yang penting saya laba, enggak rugi. Ini hati-hati, bahaya kali. Ada kejadian semacam itu? Banyak. Jarang apa itu? Baik, lebih-lebih di bulan puasa jualan, karena orang nggak bisa makan. Nggak bisa coba. Kalau di luar bulan puasa mungkin bisa dicoba dulu. Ini nggak bisa makan, biarkan. Besok dia pasti nggak datang lagi karena orang jauh nih. Hati-hati. Baik. Kalau kita lihat ulama-ulama kita, ada juga sebahagian yang mereka jualan. Katanya seperti Imam Abu Hanifah. Beliau orang yang jualan. Tapi dengan jualan beliau, apakah menyebabkan beliau menjadi orang nggak baik? Menjadi imam dalam madhab, bahkan imam yang dianggap sebagai imam yang diikuti, madhab Imam Abu Hanifah.
karena kejujuran beliau, karena keberkahan yang beliau dapati daripada orang tua dan cara beliau jualan. Baik. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bai'ihima. Wa in kadzaba wa qatama muhiqat barakatu bai'ihima. Dan telah berkata oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani, para penjual, orang yang jual, orang yang beli ini boleh khiyar, boleh memilih, boleh memutuskan, malam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah. Ada banyak khiyar majlis, selama dia belum berpisah masih boleh bagi penjual milih, jadi jual enggak. Nah, selama mereka belum terpisah, masih dalam satu majlis, boleh pembeli tadi memilih, lanjutin beli atau enggak, masih boleh, namanya khiyar majlis. Fa in sadaqa, maka mereka jika jujur mereka dalam jualannya dan menjelaskan barang begini, kualitas begini, burika lahuma fi bai'ihima, niscaya diberkahi bagi mereka keduanya pada jual belinya. Wa in kadzaba, jika mereka berdua berbohong, yang jual juga berbohong, yang beli pun berbohong, enggak ada uang lain, enggak ada uang lain, cuma segini, cuma uang. Memang sengaja ada dipisahin, yang 100.000 sebelah sini, yang 500 sebelah satu lagi. Waktu dikeluarinya enggak ada uang, cuma 100.000, boleh enggak dengan harga segini? Yang artinya bukan cuma penjual, pembeli pun ada kesempatan untuk berbohong. Ini bagaimana? Hati-hati disebutkan. Wa in kadzaba, jika berbohong dua-duanya, menyembunyikan kekurangan barang tersebut, muhiqat barakatu bai'ihima, niscaya hilanglah keberkahan jual beli mereka. Mana bukti hilang keberkahan? Uang yang didapati enggak sempat beli apa-apa, kan udah habis. Tadi banyaklah lampunya, tapi uang entah kemana. Nah, ini berarti enggak atau bisa jadi sempat beli ini, sempat beli itu, tapi dia tiba-tiba sakit. Yang gara-gara sakit tersebut menyebabkan lebih banyak keluar uang. Maka keberkahan itu penting. Apa arti keberkahan? Ziyadatun fil khairi, kelebihan dalam kebaikan. Nasi satu piring bisa makan ramai, itu berarti berkah. Kenapa? Semua dapat, semua kenyang. Ini namanya berkah. Penting nih keberkahan. Ya, pernah pada satu saat ini tanda keberkahan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang, di namanya perang Khandaq, perang yang mana Sayyidina Salman Al-Farisi mengatakan, kita gali parit ya Rasulullah. Tidak pernah terdengar strategi ini di kalangan orang Arab. Sayyidina Salman Al-Farisi, beliau baru dari Persia, dari Irak lah. Beliau masuk Islam, beliau bilangin strateginya, ya Rasulullah, kita gali parit. Dengan kita gali parit, walaupun kita jumlah sedikit, orang kafir ini enggak bisa datang secepat mungkin ke kita, ke tempat kita. Habis itu kita pakai bambu runcing dan sebagainya. Kalau mereka lewat, pasti akan tusuk. Mereka pasti kalaupun lewat secara susah, maka kita suruh jaga para pemanah dari seberang sana. Siapa yang mau lewat, kita suruh panahin mereka. Terkejut ini para orang-orang musyrikin ketika itu. Ketika sedang kerja, sedang bikin parit, Rasulullah ikut turun. Ini pemimpin yang baik ini, bukan cuma nyuruh. Ini pemimpin gimana? Bukan cuma nunjuk yang itu, pakai kiri lagi ya. Rasulullah ikut kerja. Kemudian ketika ada satu sahabat lihat Rasulullah capek bekerja, dia minta izin sama Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya pulang sebentar. Kata Rasulullah, boleh pulang terus. Nah, sampai ke sana, disembelihnya kambing, disuruh bikinnya adonan kue sama istrinya, kemudian dia balik lagi dan datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini tadi saya pulang, udah saya sembelihin 1 ekor kambing dan beberapa adonan roti sudah saya buat sama istri saya. Kemudian Rasulullah dan ajak beberapa orang, kita pergi dan kita makan. Jangan Rasulullah bilang semuanya, takut nggak cukup. Kalau kita jadi pemimpin, ya boleh juga seperti itu. Beberapa orang aja, nggak usah banyak. Yang rencana banyak, nggak usah banyak, kurangin lagi. Takutnya kami nggak kenyang. Ya, Rasulullah mengatakan, wahai prajurit semua, wahai sahabat semua, dengar oleh kalian, barusan saudara kita ini pulang, udah sembelihin kambing, udah bikin kue, ayo kita pergi ke rumahnya. Bayangkan kayak mana takutnya sahabat ini.
Ya Allah, Rasulullah ngajak semuanya, padahal ini banyak prajurit yang ketiga itu. Takut beliau pulang ke istrinya, celaka nih. Kenapa? Saya bilangin sama Rasulullah, suruh beberapa orang bersama sahabat yang lain datang untuk makan. Tapi Rasulullah ngajak semuanya. Ini gimana nih makanan kita nggak cukup? Siapa yang bilang tadi seperti itu? Rasulullah. Kalau Rasulullah nggak apa-apa, kata istrinya yang beriman. Nah, kata istri yang benar-benar iman kepada percaya sama Allah dan sama Rasulnya, kalau Rasulullah yang bilangin seperti itu, nggak usah takut. Sampai ke sana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikin peraturan. Ini yang mau makan silahkan makan, ambil, tapi jangan masukin, jangan lihat ke dalam. Nah, adonan tadi yang memang disediain itu, ambil terus, jangan lihat ke dalam. Akhirnya disuruh seorang bagi semua dapat. Akhirnya taruh lagi, bagi semua dapat. Kata sahabat tadi yang punya tadi, udah habis semua dapat ya Rasul, udah kedapatan semua ya Rasul. Ambil, bagi buat tetangga. Dia kata sahabat tadi, saya ambil, saya bagi buat tetangga yang ada di situ, masih juga lebih. Ini namanya keberkahan. Kita makanan untuk 5 orang sendiri nggak cukup. Beda keberkahan. Kalau keberkahan sama Rasulullah, yang sedikit bisa untuk banyak. Adab dalam majlis itu, kita mendahulukan orang yang kanan. Ini kalau nggak sesuai nanti Ustaz Musa mungkin bisa jelasin ya. Adab dalam majlis itu, dahulukan orang yang kanan. Rasulullah SAW ketika diberikan 1 gelas susu, beliau minum. Sayyidina Abu Bakar di sebelah mana? Di sebelah kanan beliau. Kalau bukan Sayyidina Abu Bakar, Abu Hurairah. Senang kali beliau. Tapi Rasulullah bilangin, tolong ambil ini, bagikan buat yang lain. Suruh bagi buat yang lain duluan. Bukan buat beliau langsung. Tolong ambil ini, bagikan buat yang lain semuanya. Gimana bagi buat yang lain? Takutnya saya nggak kedapatan. Bagi. Ternyata masih tersisa. Kemudian Rasulullah bilangin sama sahabat ini, minum, diminumnya. Kata Rasulullah, minum lagi, diminumnya lagi, minum lagi, diminumnya lagi. Kalau seandainya katanya kalau saya lanjutin minum akan keluar apa yang ada di dalam, saking banyak dan masih tersisa. Ini keberkahan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dan ini penting dalam jual beli. Keberkahan ini penting dalam jual beli. Makanya Rasulullah mengatakan orang yang jualan, orang yang jual, orang yang beli, mereka boleh milih selama mereka belum pisah. Itu khiyar majlis. Ada juga nanti khiyar bukan majlis, sudah terpisah, khiyar aib namanya. Ketika mendapati barang ada kekurangannya, maka aib itu dilihat apakah aib baru atau aib lama. Kalau aib baru, berarti pemiliknya, penjualnya boleh mengatakan ini kayaknya bukan dari saya rusaknya, baru-baru ini. Tapi kalau seandainya barang tersebut aibnya dari lama, maka wajib terima daripada penjual tadi. Walaupun sudah ada kata-kata barang yang sudah dibeli tidak boleh ini ada kata-kata sebagian, barang yang sudah dibeli tidak boleh tukar. Satu segi untuk waspadaan kita yang beli, lihat dulu sepuasnya baru transaksi. Tapi kalau seandainya benar terjadi aib di barang tersebut, beli baju lengan panjang ternyata satu lengan panjang, satu lengan pendek. Ini kan nggak mungkin baru terjadi, pasti kejadiannya dari pabriknya. Jangan nggak diterima. Kalau nggak diterima dikasih balik, ini nggak ada keberkahan uang yang telah didapati oleh penjual tadi. Baik. Fala yahillu li ahadin an yabi'al ma'ib illa wa yubayyin ma fihi min al-'aibi. Fa in lam yubayyin wa kana min al-hadirin man ya'lam dhalika wajaba 'alaihi an yubayyin. Maka tidak halal bagi seorang untuk menjual barang yang memiliki kekurangan kecuali dia jelaskan apa kekurangan barang tersebut. Maka jika dia tidak menjelaskan sedangkan ada orang yang hadir di situ, wajib bagi orang yang hadir yang mengetahui ada kekurangan untuk menjelaskan. Kalau ada tahu barang tersebut barang aib, pemiliknya nggak jelasin, kita tahu, kita wajib kasih tahu sama pembeli. Walaupun nanti dimarahin, walaupun nanti tujuannya untuk terhindar daripada penipuan tadi, wajib untuk jangan. Waqad warada al-hadis bidzalik, telah datang hadis baginda Rasulullah tentang hal ini. Wa huwa minan nashil wajib, ini termasuk nasihat yang wajib.
Begitu juga interaksi akad nikah. Akad nikah. Ketika datang satu orang tanya sama kita, saya mau nikah sama perempuan itu, bagaimana menurut Bapak? Bagus enggak? Menurut saya lihat kayaknya dia enggak baik. Ada rencana Bapak itu ngambil dia? Apa itu ada rencana? Dibilangnya enggak baik. Cuma Bapak itu pun enggak dapat. Hati-hati. Kalau seandainya kita dimintai nasihat tentang ditanya bahwa anak tersebut baik enggak, maka wajib kita sampaikan. Kalau baik, baik. Kalau enggak, sampaikan enggak. Dan ini tidak dikatakan ghibah yang diharamkan. Walaupun kalau seandainya ketahuan sama si perempuan tadi ataupun keluarganya, dia akan marah ketika kita bilangin kekurangannya, dia sering begini, sering datang laki-laki ke situ dan sebagainya. Itu kalau kamu ngambil itu bukan keturunan yang baik, ya akan lahir dari keturunan. Maka kalaupun dia marah, tapi ini dibolehkan. Artinya ghibah yang dibolehkan. Ini penting ya. Baik, wah ini termasuk nasihat yang wajib. Wa minal ghasyi al muharram khatul jaydil muta' bi radi'ah. Wa yabi wa bai'uhuma ala hiddatin wahidatin bisan wa khida'an. Termasuk tipuan yang diharamkan itu mencampur yang baik dengan yang tidak baik dan menjualnya dengan harga yang sama. Harusnya pisahin, ini yang kurang baik, ini yang baik. Jual harga yang baik dengan yang baik, yang tidak baik jangan dicampurin. Itu yang semestinya. Baik. Wa minhu idqalud dirham az-zaif. Ada sebahagian terjadi. Ada sebahagian yang dilarangkan disebutkan dalam kitab fikih. Ketika penjual itu sudah bekerja sama dengan beberapa orang. Datang pembeli, nawarin, ini barang berapa? Harganya 100.000 misalnya. Dibilangin boleh nggak 50? Oh nggak bisa, ini memang harus 100.000. Paling bisa 90. Datang satu kelompok, satu orang lain. Berapa barang itu? Ini 100.000. Diminta beli sama orang. Murah kali di sini. Di sana kemarin saya beli 150, rugi saya. Rugi beli. Kalau tahu kayak gitu, udah beli di sini. Padahal yang bilang yang kedua ini kawan penjual. Kawan penjual supaya langsung diambil dengan harga 90.000. Pergi dia ngopi bareng. Ini berdosa. Ya. Ini ada trik-trik semacam ini. Boleh dilakukan, silahkan lakukan, tapi haram hukumnya. Dan dua-duanya berdosa. Baik. Wa minhu idkhalu dirham az-zaif fi darahim al-jaydah. Wadhalika mimman la yajuz. Termasuk juga memasukkan uang yang tidak baik ke dalam uang yang baik. Ada uang yang enggak palsu dicampur dengan uang yang palsu. Ini terjadi daripada penjual ataupun pembeli bisa jadi. Ada sebahagian kasih balik, ada sebahagian kalau di pesantren kadang terjadi juga. Dia enggak bawa uang, ambil barang, minta tunggu kembaliannya. Tadi uang berapa kamu? 50 tadi saya bawa. Uang enggak bawa, barang dapat, kembalian dapat. Ini hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukannya, tidak semuanya. Modal enggak ada, dapat ini, dapat laba lagi. Sekarang udah susah, udah ada CCTV-nya. Udah ada CCTV-nya. Fa in a'tahu az-zaif bi nuqsani wajadahu baina darahim musamahatan wa kana ya'rifu min hali annahu sayurawijuhu ala muslimin akhar fi bai'in thani la yahilla dhalik. Ketika kita dapati bahwa ada uang palsu yang telah diberikan kepada kita oleh salah satu pembeli, ini bagaimana? Maafkan hal tersebut dan kita jangan lanjutin. Saya udah rugi ini. Biar ada orang yang rugi selanjutnya, hati-hati. Saya tadi udah rugi dengan dapat uang palsu, nanti kalau ada yang beli lagi, saya kembalikan dengan uang ini. Ini hati-hati. Bagaimana juga ambil sikap, ambil uang yang tidak baik, yang palsu tadi, buang. Walaupun kita rugi dari segi satu hal, tapi kita mendapatkan laba dari yang lain. Fala khalasa minan naqdir radi'i alladhi yukhalif naqad al-balad illa bi ayyarmihi fi bi'rin wa nahwiha. Dan tidak ada cara untuk lepas daripada uang palsu tadi kecuali dengan cara dibuang dalam sumur dan seumpamanya. Jangan lagi beredar uang semacam ini. Kalau beredar lagi akan terjadi penipuan selanjutnya.
Baik, kama kana yaf'alu dzalika ba'du salaf as-salih. Mereka walaupun merugi tapi mereka mengambil sikap, kita buang yang ini jangan sampai terjadi kesalahan lagi di kalangan masyarakat. Aw yadhhab bihi ila sa'id yukhrija ma fihi min al-fidda al-khalisah. Kalau seandainya dari emas, ada emas yang tercampur, bukan emas murni. Dia udah dapati emas yang enggak murni. Apakah dia jual lagi? Enggak. Dia bawa ke tempat tukangnya, dikeluarkan yang murni, dibuang yang tidak murninya. Fayakunu naqdan salihan, maka dengan ini menjadi sebab emasnya sudah bersih daripada yang tidak baik tadi. Wa yakun al-ghish alladhi fihi min nuhasin wa nahyi nafian ala qadri wa man lam tasmah nafsuhu bidzalika falyahtariz min akhdhi ad-darahim az-zaifa allati la tajuzu al-mu'amala 'alayha. Wa idza waqa fi yadihi ad-dirham az-zaif wa kana ya'rif sahibuhu alladhi 'amalahu 'alayhi falyaruddahu 'ala sahibihi illam tasmah nafsu bi islafi wa la yuriju 'ala muslim akhan fayatim bidzalik. Kalau seandainya kita dapati ada yang kecampur semacam ini, ada uang palsu, kita tidak rela merugi, maka bagaimana caranya? Kita tahu siapa yang kasih ke kita, datang ke dia, kasih balik. Ini uang yang kamu kasih tadi, ini bukti CCTV-nya, ini uang palsu, ambil, kasih uang yang lain buat saya, maka ini boleh. Tapi kalau seandainya enggak tahu, maafkan kesalahan mereka kalau seandainya bisa. Kemudian uang ini kita ambil, kita pindahin, dan bila perlu kita bakar atau buang ke sumur kalau bahasa dulu, supaya enggak diambil oleh orang lain lagi dan dipakai lagi. Baik, ini cara untuk menghindari hal-hal yang tidak baik. Baik, wallahu alam bisawab. Jika ada yang mau ditanyakan silakan. Ada sebahagian adat itu dianggap sudah menjadi benar, kayak ada emang orang-orang kaya di kampung-kampung tertentu, dia cari orang-orang miskin, dia hutangin uang. Siapa yang butuh hutang, siapa yang butuh modal, datang ke saya, tapi harus ada jaminannya. Atau ada sebagian bukan ada jaminan, hutang 1 juta selama setahun, maka bayarnya 1.100.000. 1.100.000 kan dikit, cuman 100.000. Hati-hati, ini riba. Ada juga sebahagian yang terjadi, kasih hutang, ada jaminannya. Apa jaminannya? Apa sekarang? Kebun ya? Ada kopi di dalam? Ada. Terus hasil kopi gimana? Untuk saya yang memberikan hutang lah. Saya kasih uang sebagai hutang, jaminannya kopi selama, kebun kopi selama 5 tahun. Selama belum dikasih uang saya, maka kebun sama saya, hasil kopi pun saya yang panenin. Ini haram. Haram. Barang jaminan itu hanya boleh dijadikan barang jaminan dan dijual, dipakai ketika tidak sanggup dia melunasi hutang. Sedangkan hukum memakai barang tersebut tidak boleh kecuali atas ridha pemiliknya. Kita ngutangin uang, apa jaminannya? 1 motor, sepeda motor. Ini sepeda motor boleh kita pakai? Enggak boleh, simpan di rumah. Itu barang jaminan. Terus kapan juga dipakai? Ketika dia nggak sanggup, sudah jatuh tempo, nggak sanggup bayar, ambil sepeda motor ini, jual, ambil jatah hutang, kasih balik yang lebih. Kecuali kita bilangin, ini motor kalau saya nggak pakai, takutnya nanti olinya mengeras, bermasalah ya. Boleh nggak saya pakai? Sekali saya ngopi, sekali saya ke kebun. Kata pemiliknya tadi, boleh. Tapi kalau rusak, perbaiki. Ini baru boleh. Tapi kalau tanpa izin, tidak boleh. Apalagi kalau seandainya sudah ngambil, udah udah jadikan kebun sebagai ini hasil panennya untuk kita. Kalau kita hitung-hitung hasil panen kayaknya udah bisa bayar hutang. 5 tahun misalnya berapa hutangnya? Kalau dari hasil panen saja, kalau 5 tahun sebenarnya udah bisa bayar hutang. Ini gara-gara diambil sama orang yang memberikan hutang. Dia cari uang lain harus bayar, nggak sanggup. Ini terus panen buat orang yang berikan hutang. Ini kesalahan yang terjadi. Ya, gada yang semacam ini tidak dibolehkan. Harusnya bagaimana? Barang tadi tetap sama kita, sedangkan panen silakan dipanenkan. Ini sebagai jaminan disebutkan dalam dalam hukum Islam. Mana lebih afdal? Kemarin sudah kita pelajari di sini dalam kitab ini. Hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menghutangkan
uang ke orang lain, menghutangkan uang kepada orang lain, itu lebih banyak pahala 8 lipat ganda dibandingkan orang yang memberikan sedekah sunnah kepada yang lain. Kenapa? Karena kita berkorban. Berkorban apa? Harusnya uang punya kita ini masih bisa kita putar, bisa kita lanjutkan bisnis, kita bisa mendapatkan laba. Ini enggak, kita pilih bantu saudara kita. Tapi boleh bagi kita untuk ambil jaminan. Jaminan untuk apa? Kalau dia nggak sanggup bayar, jadi kita tenang, bisa ada pegangan kita. Dan pegangan ini kita jual nanti, atau bila perlu kita sendiri beli dengan harga pasaran, yang uang yang lebih kita kasih balik kepada yang pemiliknya tadi. Ini caranya, ya. Maka mendapatkan pahala lebih ini kenapa? Karena kita sudah memilih membantu saudara kita, sedangkan kita padahal masih memungkinkan untuk kita pakai uang tersebut sebagai bisnis lanjutan kita putar, bisa mendapatkan laba yang banyak. Tapi enggak, saya bantu saudara kita, pahalanya lebih besar dibandingkan sedekah sunnah. Kurang lebih seperti itu. Ini hati-hati. Silakan ibu-ibu, dua orang sudah angkat tangan. Yang paling ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan janji kepada dia akan mencari barang tersebut agar sudah ada rumah barang yang dia cari memang tidak ada. Setelah itu karena jadi ada barang orang lain yang sudah bertahun-tahun dari ambil. Baik. Ada Pak Arogo di sini. Baik. Artinya beliau pernah curhat sama kami. Dan beliau pernah tanya sama Ustaz Zaki juga tentang masalah semacam ini. Kedai saya 4x4. Barang yang dibawa sama orang udah rusak, udah janji begini, nggak diambil. Ada sebahagian memang nggak bisa diperbaiki, nggak diambil. Penuh kedai kami dengan barang yang barang rusak atau barang yang sudah diperbaiki nggak diambil lagi, pemiliknya nggak tahu. Nah, ini bagaimana? Semacam tadi misalnya, diambillah sebahagian barangnya untuk memperbaiki barang yang pendatang baru. Bagaimana hukumnya? Satu segi, kalau emang yakin sudah nggak datang lagi, itu boleh nggak dia? Boleh ngambil, tapi dengan catatan, kalau datang pemiliknya nanti ganti rugi. Kalau saya pemilik yang Kosmos yang diambil barangnya tadi, itu harus ganti rugi. Kenapa? Kalau seandainya dibiarin di situ pun mereka udah lama kali ngambil bertahun-tahun. Nah, bisa lah dipakai nanti. Cuman yang lebih baiknya kalau kita sebagai orang yang pekerja tadi, yang buka jasa ini, nggak diambil, bagusnya barang tersebut jual terus, nanti uang ini kita pegang, kemudian bila perlu kalau datang pemiliknya kita kasih yang sebenarnya yang lebih baiknya gitu. Cuman itu pun nggak datang orang. Lebih-lebih barang-barang yang udah rusak ini, boleh nggak? Beliau bertanya sama kami itu, boleh nggak kami jual dengan sebagai barang bekas? Memang udah nggak muat lagi di kedai kami. Silahkan jual, tetapi
Yang lebih baik ke depan jadikan ini sebagai pengalaman. Kalau ada yang bawa barang semacam ini, tulis namanya, tulis nomor HP-nya, alamatnya, kemudian dan sebagainya. Bahkan bikin di bon itu tulis catatan. Kalau barang nggak diambil setelah ini, maka barang akan kami jual sebagai barang bekas. Dan masuk semacam tadi. Kalau udah masanya nggak diambil, kami jual terus. Ada kala untuk membantu barang orang yang rusak selanjutnya kan gitu. Itu satu segi dibolehkan, cuman yang lebih baik jangan. Yang lebih baik jangan. Yang lebih baik kayak mana? Nah, ini nggak ada barang, Bu, nggak bisa saya perbaiki. Kasih balik terus. Karena kenapa? Ibu tadi masak nasi dengan barang yang punya orang tadi. Masak nasi. Kan Cosmos tadi kan pakai untuk masak nasi kan? Punya siapa nih? Salah satu barangnya punya orang. Yang lebih baik jangan. Cuman apakah boleh? Kalau seandainya kita sudah buat peraturan, barang yang tidak diambil selama 2 tahun, maka akan kami lelang ataupun jual. Itu boleh? Boleh. Tapi kalau seandainya setelah 2 tahun mereka datang lagi, kasih balik uang mereka. Catat di buku. Dah saya jual Cosmos ini sih. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi enggak, setelah kira-kira pakai Cosmos tersebut ada semangat ibadahnya berkurang? Enggak, makin semangat ya. Disebutkan kalau seandainya itu barang tidak baik akan menyebabkan kita kurang ibadahnya, enggak semangat ibadah ini, insyaallah barang baik. Artinya dengan kalau seandainya semacam ini kejadiannya sudah lama kali nggak diambil, ini juga keluhan daripada orang yang memperbaiki elektronik ini. Kalau bapak, kalau ada TV ataupun barang yang sudah diperbaiki, ambillah. Kalau emang nggak bisa lagi, suruh jual terus. Jangan sampai membebankan orang yang punya toko 4x4, barang kita penuh di situ. Ini kalau nggak percaya, coba datang ke Wadiji, lihat barang. Udah berapa tahun, udah berlama-lama di situ ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Artinya apakah kita bermasalah? Enggak, insya Allah. Nanti tanggung jawab siapa tadi? Yang memperbaiki tadi, yang mengganti tadi. Kita bilang ini bisa emang. Boleh Bu, nanti bila perlu kalau datang pemiliknya saya akan bicara. Baik, selesai. Kurang lebih seperti itu. Silakan. Wassalamualaikum. Teknisi juga. Baik. Antar kulkas, baik. Diambilnya enggak? Baik. 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 Baik, ini berarti kejadian langsung berarti. Udah 2 tahun nggak diambil kulkasnya, kemudian udah dikasih bu orang, tiba-tiba ditelepon, barang saya mana, kulkas saya mana? Yang mau ngambil, udah saya kasih bu orang. Katanya kan udah ada catatannya ini di fakturnya bahwa kalau nggak diambil barang ini dianggap barang sudah hilang ya. Nol panjarnya, udah kita perbaiki, bayaran nggak ada, barang juga disuruh jagain sama kita kan. Baik. Akhirnya alhamdulillah tadi kata-kata terakhir daripada pemiliknya, nggak apa-apa bapak pakai terus kan. Ada kata, nah, ambil untuk bapak aja. Nah, itu alhamdulillah. Kalau lebih-lebih dengan kata-kata semacam ini udah bersih kita, tidak ada masalah. Cuma yang masalahnya kalau saya bilangin, oh saya nggak ridha bapak kasih buat orang, saya mau ngambil nih, itu mahal saya beli. Ini gimana? Ini lebih baik kita berdamai, kasih punya dia ataupun kasih kira-kira bayaran walaupun kita rugi, jadi pengalaman ke depan jangan lagi. Baik.
Ada juga yang tanya sama kami, beliau seringkali dapat uang. Di masjid kadang lagi baca Quran, setelah itu simpan Quran, ada uang. Waktu keluar masjid di kali yang lain ada uang. Di jalanan waktu beliau pulang ada uang. Kenapa selalu uang sama saya itu jadi dinampakin oleh Allah Subhanahu wa taala? Ujian saya dengan uang selalu. Ini apa hukum? Ada sebahagian begini, alhamdulillah rezeki dari Allah. Hati ini milik orang, milik. Ketika jumlah uang tersebut jumlah yang kecil, kita yakin nggak akan dicari, itu nggak usah bikin momen pun boleh. Ambil silahkan, tapi niatkan kalau ada yang cari kita kasih tahu. Tapi kalau jumlah yang banyak harus kita, jumlah banyak ini bagaimana? Menurut pandangan masyarakat kayaknya ini akan cari ini. Nah, semacam 50.000 tadi banyak nggak? Nah? Nggak tahu berapa tuh. Baik, kalau seandainya jumlah banyak maka harus dikasih tahu ke wilayah tersebut. Bahkan kalau jumlah banyak lagi harus diberitahu kepada orang selama setahun. Selama setahun. Setiap di mana dikasih tahu? Di tempat-tempat yang ramai. Ya, di hari Jumat siapa yang ada kehilangan uang, kayak di sini kedapatan 1 HP misalnya. Itu wajib kasih tahu siapa yang ada kehilangan HP, siapa yang ada kehilangan HP dan sebagainya. Di setiap sebulan sekali, pertama setiap minggu, kemudian sebulan sampai tahun. Setelah itu nggak ada, boleh bagi kita pakai. Bahkan sebelumnya pun kita dapati uang semacam tadi, boleh kita pakai, tapi dalam hati setelah kayak saya umumin nanti kalau dia datang pemiliknya, saya kasih balik. Ya, kita dapat. Sebentar, belum selesai. Ini kan udah isi minyak ya. Baik, kalau seandainya jumlahnya enggak banyak, daripada kita pun butuh, boleh bagi kita ambil, kita anggap ini sedekah dari dia untuk kita dan kita niatkan pahala buat dia. Atau yang lebih baik kita kasih ke masjid atas nama dia. Tapi jangan jumlah yang banyak, karena jumlah yang banyak pasti mereka balik lagi. Dah jatuh uang saya di sini, sudah saya masukin celeng masjid. Kalau mereka sedih ya. Tapi kalau jumlahnya nggak banyak, kasih ke dalam itu. Kasih ke. Atau kalau di Baitul Mal ada apa Pak Aziz? Misalnya kalau barang-barang jatuh kayak gitu, bawa ke sana berarti. Yang mana? Berarti ada yang menampung. Cuma kita juga butuh untuk minyak kan? Administrasi itu. Artinya apakah boleh bagi kita untuk ini? Silakan boleh. Kalau seandainya jumlahnya sedikit kita ambil, dan itu juga bentuk sedekah daripada dia. Kalau seandainya kita tanya sama dia, ini sudah saya kasih ke masjid sebahagian, sudah saya untuk isi minyak buat saya sebahagian. Yang mana? Kalau kita tanya seandainya dia datang, kira-kira apa jawabannya? Oh, yang untuk masjid boleh. Tapi yang untuk apa yang udah, berarti kita niatkan ketika kita pakai 25.000 untuk isi minyak tadi, niat nih kalau datang pemilik saya ganti uang, boleh. Padahal kalau seandainya kedapatan ini barangnya ada bermacam-macam ya. Ada makanan. Ada makanan. Kalau makanan boleh bagi kita ambil langsung makan dengan catatan nanti kita akan mengembalikan bayarannya ataupun harganya kepada pemilik jika dia datang. Karena kalau kita biarin akan basi, akan rusak kan. Boleh bagi kita untuk makan. Cuman ya lebih bagusnya kita nggak usah open itu. Hati-hati Pak. Lebih-lebih kalau uang dalam jumlah yang sedikit, kita yakin saya nggak sanggup bikin pengumuman nih. Jangan diambil. Caranya bagaimana? Periksa sedikit dengan banyaknya. Jangan pakai tangan, pakai kaki dulu. Colek dulu pakai kaki, lihat, oh dikit, nggak usah ngambil, pergi terus. Jadi kalau seandainya, oh banyak, ambil dulu. Kalau pakai kaki nggak tanggung jawab, tapi kalau pakai tangan udah disentuh, pas lihat, oh sedikit, taruh lagi, dosa nih. Kalau hilang, tanggung jawab kita. Siapa tadi? Ada di sini. Silakan. Apa ini barang hilang? Tentang orang
saya bawa garam, tukar dan padi. Baik, Masya Allah. Nah, ada riba disebutkan itu terjadi pada nakad emas dan perak, atau sekarang uang dengan uang. Ada makanan dengan makanan, makanan dengan makanan. Kalau makanan sejenis kayak padi dengan padi itu tidak boleh jual lebih. Kalau padi sama padi itu harus sama ukurannya. Kalau 1 kilo 1 kilo. Kalau seandainya berbeda dia, satu padi satu garam, ini yang ditanyakan tadi, satu padi satu, apakah harus sama? Itu nggak usah sama karena udah beda jenis, udah beda. Kalau disamakan siapa yang rugi? Hah? Yang punya garam ya? Bawa garam 1 kilo. Ini garamnya. Apa di sama bapak? Itu kalau semacam itu dibolehkan, yang penting beda aja, beda jenisnya, garam dengan padi. Kalau seandainya dibilangin ini garam 2 kilo, padi pun 2 kilo, ini siapa yang rugi? Yang padi. Bisa jualan kayak itu. Nah, kalau seandainya kalau makanan dengan makanan selama sudah beda jenis itu boleh beda, boleh deh. Ini ada garam 1 kilo, berikan buat saya padi ataupun beras dengan jumlah berapa mud misalnya, itu boleh. Walaupun nggak mesti harus 1 kilo beras lagi, nggak mesti. Kecuali kalau beras dengan beras, walaupun beda kualitas. Kalau seandainya beras A dengan beras B beda merek, ini lebih mahal, ini tidak boleh bagi kita menjual yang mahal 1 kilo, sedangkan yang nggak mahal dengan 2 kilo, nggak boleh. Nggak boleh dengan cara seperti itu. Terus bagaimana yang baiknya? Ada cara yang lain. Salah satu disebutkan hilah, di dalam kitab itu disebutkan hilah. Gimana caranya? Saling sedekah terus. Bikin perjanjian, ini saya sedekahin padi beras saya yang bagus 1 kilo untuk bapak. Nanti bapak sedekahin buat saya 2 kilo beras yang lain, boleh. Nah, begitu aja. Jadi sama-sama sedekah dapat pahala. Jangan batal kalau dalam bahasa ekonomi ya. Jual barang dengan barang. Nggak boleh kalau seandainya makanan dengan makanan, kecuali iya dan biadin langsung kasih, kemudian tetap timbangannya harus sama dalam satu majelis. Tapi kalau seandainya sudah beda makanan, nggak apa-apa. Dulu orang bawa bandang, kasih kopi, ya jual kayak mana? Baik. 2 bandang 1 kilo kopi. Jual artinya kalau dulu emang untuk barang jumlah dengan uang mungkin agak susah. Gimana juga barang dengan barang itu namanya barter. Dulu nggak ada uang. Nggak ada uang. Jadi orang yang punya ikan bawa ke pasar, kemudian yang dari kebun bawa turun kopi. Ya disitulah terjadinya pertukaran barang. Maka kalau seandainya semacam itu dibolehkan, dibolehkan, nggak mesti harus sama. Kurang lebih. Ini satu lagi. Orang datang sama kita, berapa paku 1 kilo? 18. Kalau 1 on 2.000 gimana? Nah, berapa paku 1 kilo? 18.000. Kalau 1 on 2.000. Harusnya kalau 1 kilo udah 20.000. Ya, ini kita kurangin karena dia beli banyak. Maka itu dibolehkan. Dibolehkan. Lebih-lebih kalau udah banyak lagi. Nah, ini trik jual beli ya. Beli 1 atau dapat 2. Nah, itu trik jual beli. Nggak apa-apa, itu dibolehkan. Dibolehkan saja. Supaya beliau nggak jadi beli 1 on, belinya 1 kilo. Jadi 1 kilo 1 on dia bilang. Kita bilang 2.000. Nah, kalau seandainya memang itu cocok nggak apa-apa, dibolehkan. Boleh. Itu trik jual beli. Beli 1 gratis 1, tapi harganya harga 2. Baik. Tadi Bu Hajah mau nanya ya. Angkat tangan.
Menyimpan. Apa passion? kotoran sampahnya dalam kan kalau kopi itu kan dilihat langsung dilihat dia hukumnya bukan dalam goni sembunyi. Enggak, ini berarti ada kotoran-kotorannya. Nah, itu bisa menjadi beban lagi nih, berat. Ya, Dan udah jadi apa di pandangan masyarakat udah umum, udah maklum ya. Baik. Kalau seandainya barang tersebut jelas di depan mata, maka tidak ada yang disembunyikan, dibolehkan selama itu secara terang-terangan, dan tidak boleh ada yang disembunyikan supaya menambah beban ya. Ini yang tidak dibolehkan. Dan ini juga harus diperhatikan. Jangan semua yang sudah terjadi di kalangan masyarakat secara umum dianggap benar, belum tentu. Kalau seandainya salah, walaupun ramai orang yang melakukan, tetap kita harus menghindarinya. Nah, sekarang sudah tiba kita di zaman yang banyak orang melakukan kesalahan dibandingkan yang melakukan kebenaran. Terus kita bagaimana ngambil sikapnya? Tetap kita ambil dan ikuti yang benar, jangan ikuti yang salah walaupun ramai orangnya. Orang di situ. Kemudian yang pertama tadi masalah simpanan barang ya. Punya orang ya. Ya, punya orang ya. Termasuk baju juga dan sebagainya. Yang sudah terjadi biasanya orang jahit nih, lebih-lebih para penjahit. Waktu ngantar baju semangat kali, ini harus siap secara cepat, begini begitu. Pas ngambil hilang orangnya. Nah, ini bagaimana hukum barang tersebut? Kalau kita lihat udah lama kali enggak ada yang datang, boleh enggak kita menjualnya? Satu segi, kalau udah lama kali enggak boleh, enggak diambil, maka silahkan kita jual, tapi dengan catatan semacam tadi. Kita tulis harga yang laku, kemudian jika datang pemiliknya, mohon maaf barangnya karena udah lama nggak diambil, sudah saya jual, bila perlu ini uangnya. Ya, ini uangnya, dan ongkos kerja saya ambil. Karena selama ini saya kerja nggak dapat ongkos. Jadi kalau nggak seperti ini, barang nggak diambil, sedangkan saya nggak dapat ongkos kerjanya, boleh semacam itu. Nah, boleh begitu. Kalaupun kita bawa ke Baitul Mal tadi nggak mau juga. Boleh bagi kita untuk memusnahkannya. Boleh. Atau yang lebih baiknya dikasih buat orang, sedekahin kalau seandainya masih layak pakai. Lebih baik disedekahin. Kalau datang dia kita bilang sudah saya sedekahin karena udah lama nggak diambil. Kurang lebih seperti itu. Baik. Satu lagi. Baik. Kita panggil mie goreng. Terus kue. Apakah kita makan dulu atau kita bayar dulu? Baik. Kita sekarang sering ke warung, pesan dulu, langsung bayar atau nanti baru bayar? Makan dulu biasanya. Makan dulu baru habis itu. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya enggak, karena yang kita makan punya orang nih. Harusnya bayar baru makan. Cuma sekarang sudah maklum di kalangan bahwa makan dulu baru bayar, dibolehkan. Cuma tetap yang lebih afdalnya, biar lebih bagus, bayar dulu baru makan. Cuma kalau seandainya ini diberlakukan di masyarakat, ada sebagian marah, saya bayar juga nanti, nggak usah takut. Kata yang jual, bayar dulu Pak, baru makan. Kamu kira saya nggak akan bayar? Orang marah sebagian. Padahal ini hukum yang berlaku, itu yang lebih baik. Sebenarnya seperti itu.
Baik, karena sudah maklum di kalangan masyarakat bahwa dibolehkan, silahkan makan walaupun masih milik orang lain, tapi sudah maklum. Baik, Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ya, intinya apapun pekerjaan kita, bisnis apapun itu, pelajari dulu apa yang dibolehkan, apa yang tidak. Yang boleh berarti kita tahu supaya kita bisa melaksanakannya, yang dilarang supaya kita hindari. Lebih-lebih riba, hati-hati. Jangan sampai kita beranggapan ini kan punya saya, apa urusannya, kan buat bebas saja. Tidak bisa. Ini berdosa dan menghilangkan keberkahan dan mendapatkan dosa. Bahkan yang kita takutkan, Rasulullah tidak mengakui kita sebagai umat Nabi. Baik, wallahu a'lam bishawab. Al-Fajr Sayyidina Muhammad الفاتحة ورحمة الله وبركاته من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله